Syekh Abdul Azam, beliau menegaskan umat Islam tidak dapat dikalahkan oleh umat lainnya. Kita umat Islam tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita, namun kita bisa dikalahkan oleh diri kita sendiri. Ini pengalaman Syekh Dr. Abdul Azam rahimahullah. Jadi ternyata kata beliau, musuh yang paling berat bukan golongan kafir, tapi internal kaum muslimin. Ini pengalaman beliau selama berpuluh-puluh tahun berjihad di jantungnya Khurasan. Ternyata yang musuh umat Islam itu bukan eksternal tapi internal. Siapa itu? Kalau bahasa Al-Quran namanya munafik. Itulah. Golongan munafik itulah. Itu yang sebenarnya musuh yang sebenarnya orang-orang mukmin itu. Golongan munafik. Bukan golongan kafir. Ya termasuk di Indonesia. Jadi lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kekuatan golongan kafir, bukan. Lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena banyaknya orang-orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membahas satu tema Indonesia insyaallah akan menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global. Puncaknya sebagaimana Allah dan Rasulnya, Allah telah mentakdirkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman ditakdirkan oleh Allah di bilad Syam. Insyaallah itu pasti terjadi, tidak bisa tidak, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa saya mengambil tema ini? Karena Rasulullah memberi wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Ini hadis sahih rawahu Muslim. Jadi barometer iman kita ketika fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah mengglobal. Rasulullah memberi wasiat kepada umatnya, barometer iman kita adalah bilad Syam, bumi Syam. Bumi Syam yang mana? Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna bi Baitul Maqdis, Palestina. Itu hadis sahih rawahu Ahmad. Nah, ternyata ulama-ulama
Syam, ulama-ulama Palestina melakukan riset yang dijadikan pijakan itu satu hadis sahih rawahu Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah fi hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Jadi sesungguhnya Allah akan membangkitkan dalam setiap penghujung 100 tahun di tengah-tengah umat Rasulullah ini, yaitu seorang al-mujaddid, pembaharu di dalam agama ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid. Masya Allah, beliau temukan hadis-hadis sahih itu. Akhirnya beliau teliti, beliau kaji secara dalam. Akhirnya beliau mengambil khulasah, kesimpulan. Mujaddid yang pertama yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi mujaddid yang kedua itu gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, 100 tahun lagi, nah ini ulama-ulama Syam setelah mengkaji hadis itu dan mencoba melakukan riset dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama dahulu. Ini disampaikan oleh Wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau menyampaikan, insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, Allah akan bangkitkan pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global itu dari arah timur, Indonesia. Bahkan ketika saya diundang di Masjid Jogogarian, Yogyakarta, hampir 3 hari saya diminta untuk safari keliling di proyek-proyek dakwah Masjid Jogogarian di seluruh Jogja sampai ke Gunung Kidul. 3 hari saya diminta oleh Kiai Jazir. Nah, sempat saya tanya Kiai Jazir, kenapa di depan Masjid Jogogarian bendera merah putih di atas, bendera Palestina di bawah? Nah, ternyata itu tadi, Masya Allah, luar biasa. Setelah Wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina ini menyampaikan hasil risetnya itu, beliau menghadapi resiko berat. Beliau dijebloskan ke penjara. Kedua mata beliau disinar sampai buta. Fisiknya disiksa dengan cara-cara yang sangat biadab. Tapi Masya Allah, dengan kesabaran yang baja, sampai beliau tuntaskan masa tahanan. Begitu keluar, beliau semangat ingin menyampaikan hasil risetnya itu ke Indonesia. Masya Allah, qadarullah, Allah mudahkan perjalanan beliau dari Palestina ke Indonesia. Tepat bulan Juli 2015 beliau diterima di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Makanya beliau sampaikan hasil risetnya itu. Nah, ini yang melatar belakangi saya ngambil tema ini. Indonesia insya Allah akan menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Tanda-tandanya sudah mulai nampak. Saya sempat ditanya oleh beberapa jamaah pengajian itu, Ustaz, ini 2024-nya sudah hampir selesai, ya kan? Kapan tanda-tandanya gimana? Loh, sudah nampak, tanda-tandanya sudah nampak, ya kan? Artinya apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti terjadi. Sudah sangat-sangat nampak sekali. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah Al-Imran ayat 140 tentang sunatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas,
dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan. Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu ladina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin mati syahid. Ini yang diinginkan oleh Allah. Wallahu la yuhibbud dhalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbud dhalimin, itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah. Allah tidak cintai terhadap orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Allah tidak suka itu. Nah, dari surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia. Setelah golongan mukmin memimpin sepanjang 1300 tahun, mulai Daulah Muawiyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah, hampir 13 abad. Kemudian Allah pergilirkan golongan kafir, ya kan? Golongan kafir sampai hari ini. Gak usah jauh-jauh, Indonesia saja. Coba contoh Indonesia. Indonesia ini mayoritas muslim. Anggap saja kalau jumlah penduduknya kan 270 juta lebih lah gitu ya. Anggap saja muslimnya 200 juta lah. Tapi siapa yang mengendalikan Indonesia? Golongan kafir yang sering disebut dengan oligarki. Kalau bahasanya apa? Sembilan naga. Nah, itu. Jadi mayoritas umat Islam ini hanya dikendalikan oleh 9 orang. Cina. Nah itu. Ini fakta. Fakta. Dalam skop global, seluruh dunia Islam dikendalikan oleh Amerika dan Cina. Ini. Tapi sunnatullah, Allah tegaskan, tanda-tanda akan terjadi perubahan dari golongan kafir. Jadi setelah kaum muslimin down, sunnatullahnya bangkit. Kira-kira dimulai dari mana? Nah ini tanda-tanda Somatul Islamiyah secara global. Rasulullah mengabarkan akan datang pasukan dari Khurasan, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan mereka, di mana mereka akan menegakkan bendera mereka Ar-Rayah. Ini Rasulullah kabarkan. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, jantungnya Khurasan itu mana? Afghanistan. Ini tanda-tanda Sofatul Islamiyah. Ini sudah mulai nampak. Jantungnya Khurasan itu Afghanistan. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah kan tadi katakan, Rasulullah mengabarkan Khurasan tidak akan ada yang mampu mengalahkan. Bahkan dalam hadis yang lain, Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam, insya Allah Allah akan munculkan dari Khurasan. Itu pengawal, orang-orang yang disiapkan oleh Allah untuk mengawal Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi, yaitu Ashabur Rayatus Sud, pasukan pembawa panji-panji hitam. Coba, ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan, itu sekitar tahun akhir 79, tahun 79, Desember 79, dengan peralatan-peralatan persenjataan yang canggih, ya kan? Senjata-senjatanya canggih semua, pasukan elitnya juga luar biasa, Uni Soviet. Ya. Tapi yang dihadapi umat Islam yang miskin, negara yang paling miskin di dunia Islam, Afghanistan.
Itu jantungnya Khurasan. Tapi Masya Allah, begitu Afghanistan diinvasi, jantungnya Khurasan diinvasi oleh Uni Soviet. Ini pasukan beruang merah yang cukup ditakuti dunia. Allah gerakkan seorang sahabat pemuda dari Palestina, yang digerakkan oleh Allah itu seorang pemuda dari Palestina, namanya Syekh Dr. Abdul Azam rahimahullah. Beliau sempat ditawari untuk menjadi dosen di Universitas Madinah Al-Munawwarah, di beberapa kampus-kampus elit di Timur Tengah. Ditolak sama beliau. Bila seorang yang alim dari Palestina, tetap beliau berangkat. Sampai beliau memberikan satu statement, apakah mereka bisa mengembalikan sejengkal saja dari tanah Palestina hanya dengan ucapan-ucapan kosong belaka? Sesungguhnya ad-dinullah, ad-dinul Islam tidak akan menang hanya dengan statement-statement belaka. Dan negeri-negeri Islam juga tidak akan terjaga hanya dengan pantun, lagu dan syair serta lainnya. Itu kata beliau. Sehingga beliau tegaskan, sejarah Islam tidaklah tertulis kecuali dengan dua warna tinta. Tinta warna hitam itu yang ditorehkan oleh tinta para ulama, dan tinta warna merah itu yang ditorehkan oleh darah para syuhada. Nah itu kenapa Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amirul Islam wa amudus shalah wa dirwatus sanamil jihad fi sabilillah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu Islam, tiangnya salat, puncak amal di dalam Islam itu adalah al jihad fi sabilillah. Oleh karena itu Syekh Abdul Azam beliau menegaskan, umat Islam tidak dapat dikalahkan oleh umat lainnya. Kita umat Islam tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita, namun kita bisa dikalahkan oleh diri kita sendiri. Ini pengalaman Syekh Dr. Abdul Azam rahimahullah. Jadi ternyata kata beliau, musuh yang paling berat bukan golongan kafir, tapi internal kaum muslimin. Ini pengalaman beliau selama berpuluh-puluh tahun berjihad di jantungnya Khurasan. Ternyata yang musuh umat Islam itu bukan eksternal tapi internal. Siapa itu? Kalau bahasa Al-Quran namanya munafik. Golongan munafik itulah, itu yang sebenarnya musuh yang sebenarnya orang-orang mukmin itu. Golongan munafik, bukan golongan kafir. Ya termasuk di Indonesia. Jadi lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kekuatan golongan kafir, bukan. Lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena banyaknya orang-orang munafik. Itu seperti itu. Ini dialami oleh Syekh Dr. Abdul Azam. Jihad tidak boleh ditinggalkan sampai hanya Allah saja yang diibadahi. Jihad akan terus berlangsung sampai kalimah Allah ditinggikan, kalimah la ilaha illallah. Jihad sampai semua orang yang tertindas dibebaskan, kata beliau. Jihad untuk melindungi kehormatan kita dan merebut kembali tanah air yang dirampas. Jihad adalah jalan untuk mencapai kejayaan yang abadi. Jihad hanya dengan silah, tidak dengan negosiasi, tidak dengan perundingan damai, tidak dengan dialog. Mati itu cuma sekali. Karena itu matilah di medan jihad. Karena itu puncak artinya mati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari Syekh Dr. Abdul Azam.